Ribut sama Andi ya, dan masih kita ulas satu sosok inspirasi, Charles Darwin. Ya, kalau kita bicara tentang sosok yang satu ini, kita pasti masih mengingat ya, kalau Anda pernah mempelajari teori atau biologi ya, ini pasti akan berkenalan dengan yang namanya teori evolusi. Nah, teori Darwin ya. Nah, tapi sebenarnya teori Darwin mengenai evolusi ternyata tidaklah muncul begitu saja sepanjang 5 tahun pelayarannya. Jadi dia itu berlayar selama 5 tahun itu ya, tidak kemudian langsung begitu saja menelurkan teori itu. Semua itu justru baru terpikirkan setelah Charles Darwin itu balik lagi ke Inggris. Nah, Darwin menyimpulkan kemungkinan terjadinya transmutasi atau perubahan fisik. Buktinya terlihat pada dua spesies burung unta di dua wilayah yang tidak terlalu jauh jaraknya dan kasus burung gelatik. Oh, ini dari awal mula ya. Nah, kadal di Galapagos juga bisa dibedakan antara yang hidup di darat dan di pantai dengan melihat warna tubuh mereka. Nah, secara tidak langsung, Charles Darwin ini menguatkan pendapat kakeknya Erasmus Darwin. Dikatakan di situ bahwa dalam suatu masyarakat makhluk hidup terdapat struktur-struktur yang perlu dijaga agar kehidupan mereka berkesinambungan. Ada kekuatan alam yang aktif dan terus berkembang. Spesies ini selalu berubah dalam kaitannya dengan jaringan ekologi yang kompleks. Makhluk hidup bukanlah suatu produk statis dari Tuhan. Maka dengan kata lain ya, makhluk hidup ini sebenarnya selalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, tetapi ya ini tidak cuma transmutasi fisik, evolusi ini juga bisa terjadi pada sisi mental makhluk hidup itu sendiri. Ini mengacu pada pengalamannya pada saat dia bertemu dengan suku Indian Fuego di Tierra del Fuego. Nah, dalam pelayaran sebelumnya, Kapten Fitzroy ini pernah membawa 3 orang suku Fuego dan berhasil mendidik mereka menjalani cara hidup seperti orang Inggris. Tetapi saat singgah di Tierra del Fuego, dalam pelayaran bersama Darwin, ketiga orang ini ditinggalkan untuk sementara waktu. Nah, ketika Beagle kembali untuk menjemputnya, ternyata ketiga orang ini telah kembali memiliki sifat beringas seperti rekan-rekannya. Jadi kembali ke mentalnya sebagai seorang Fuego. Nah, pendapat Darwin yang paling menggegerkan adalah manusia memiliki akar muasal yang sama dengan akar muasal yang menurunkan kera. Wah, ini nih yang bikin geger seluruh dunia, bahkan mungkin sampai hari ini ya. Nah, menurutnya karena desakan lingkungan, spesies yang menurunkan manusia ini turun menjejak tanah, meninggalkan kelompoknya yang masih hidup bergelantungan di pohon. Nah, dengan proses evolusi yang sangat lambat dan memakan waktu yang lama sekali, perlahan-lahan spesies ini belajar berdiri tegak, kemudian menggunakan tangan dan perkembangan selanjutnya. Termasuk belajar hidup berkelompok, membentuk masyarakatnya yang oleh Darwin disebut sebagai evolusi sosial. Ya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut disimpulkan bahwa hubungan manusia dengan monyet ya merupakan hubungan secara filogenik atau berhubungan dengan perkembangan evolusioner suatu spesies dan bukan hubungan keturunan langsung. Jadi manusia dan monyet ini besar memiliki satu nenek moyang primata. Nah, menurut teorinya, reproduksi adalah kunci kegiatan kreatif alam dan generasi penerus dalam suatu masyarakat itu punya kekuatan untuk menjawab semua tantangan lingkungan yang terus-menerus berubah sebagai proses pembaruan kreatif yang mungkin dilakukan. Dan tidak cuma itu, ya, tak cuma masa lalu ya. Untuk ukuran zaman sekarang pun pendapat Darwin ini terasa sangat berani. Maka tidak heran kalau tantangan muncul bahkan menentang pendapat Darwin ini dari banyak kalangan. Ada yang membentuk kelompok-kelompok yang menuduh Darwin telah menyesatkan dunia modern dan menghancurkan nilai-nilai tradisional peradaban dunia barat. Sementara itu para pemuka agama juga protes keras. Nah, makanya
Menurut mereka, teori ini meremehkan nilai-nilai moral dan aturan sosial. Nah, dengan menurunkan derajat manusia setara dengan hewan. Karena apa? Teori Darwin, seperti diungkapkan oleh mereka yang menentang ini, membelokkan kepercayaan orang terhadap Tuhan. Nggak cuma itu, mereka juga menyebut Darwin menyamakan manusia dengan boneka yang begitu saja dapat dipermainkan alam. Padahal menurut sejumlah ahli, itu semua adalah indikator bahwa banyak orang, tak hanya di zaman dulu tapi juga sekarang, yang belum memahami landasan pemikiran teori Darwin. Justru menurut teori Darwin, perkembangan makhluk hidup itu muncul untuk mengatasi tantangan hidup yang disebabkan oleh perubahan alam. Lebih gawat lagi, ada kalangan ilmuwan, agamawan, dan pemikir politik yang berpendapat bahwa teori Darwin ini membuka jalan munculnya sosialisme Darwin yang menghapus semua nilai moral, namun tidak sedikit yang mendukungnya. Ada juga yang mengangkatnya sebagai sosok kekuatan ilmuwan dalam menembus hambatan ilmu pengetahuan. Dan ada lagi yang memandang teorinya sebagai falsafah optimis mengenai kemajuan bahwa segala sesuatu akan berkembang hanya jika alam dan masyarakatnya dibiarkan berkembang sebagaimana mestinya. Begitupun juga dengan Darwin, seringkali sudah diterima sebagai pahlawan penemu pengetahuan baru yang mentransformasi budaya masyarakat. Dan berkat teorinya para ilmuwan tak hanya berusaha menguji kembali teori tersebut ya, tapi juga menggali lebih banyak, lebih dalam lagi proses evolusi bumi dan isinya. Begitu banyak kaum berpendidikan yang terlibat dan melibatkan diri sedemikian rupa untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan membantu menganalisis kertas-kertas kerja Darwin. Kalangan sejarawan bahkan ya, ini menariknya lagi, beranggapan teori Darwin ini sangat perlu segera dievaluasi. Di balik sosok gigihnya sebagai ilmuwan, Darwin ini dikenal sangat memperhatikan istrinya ternyata, Emma Whitworth, yang juga sepupunya. Pasangan ini menikah pada tanggal 29 Januari 1899 dengan menurunkan 10 anak. Meskipun ada perbedaan pandangan terhadap agama, Emma ini dikenal sebagai sosok yang sangat religius ya. Sementara Darwin atau Charles Darwin ini dikenal sangat mengutamakan keluarga. Nah, menjelang akhir hayatnya Darwin menderita penyakit jantung yang akhirnya merenggut nyawanya pada tanggal 19 April 1882. Atas permohonan teman-temannya, sesama ilmuwan, Darwin dimakamkan di Westminster Abbey yang berdekatan dengan Newton, penemu hukum gravitasi. Kemudian Faraday, penemu prinsip motor listrik, dan juga Charles Lyell yang juga pencetus geologi modern. Dan terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi pemikirannya, Darwin memang layak mendapatkan penghormatan sejajar dengan ilmuwan dunia lainnya. Setidaknya sebagai pembuka tonggak babak evolusi baru yang patut jadi renungan banyak orang. Iya sih, saya banyak belajar juga dari, ada pelajaran penting dari apa yang dikemukakan oleh Darwin sebenarnya. Mungkinkah manusia di era sekarang, mungkin juga dulu ya, sebenarnya lebih ganas daripada binatang, lebih rakus dari binatang? I don't know. Tetapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Mari kita berkaca pada peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui, yang sudah kita simak bersama-sama, bagaimana kemudian karakter tabiat-tabiat manusia di permukaan bumi ini dengan segala macam bentuknya. Wow, ngeri sebenarnya kalau kita bicara soal manusia. Yuval Hariri ya, yang sekarang ini menjadi populer ya di buku-bukunya, itu juga banyak sekali mencoba mengupas bagaimana kemudian karakter asli manusia yang ya begitulah ya, gambarannya pokoknya sisi-sisi negatif manusia yang bisa jadi lebih rakus dari hewan gitu ya, atau yang lainnya. Ya bayangkan aja, apa ya, ada ya sekarang itu ya, orang tua misalkan membunuh anaknya sendiri, meninggalkan anaknya di tong sampah dan lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat binatang, ada nggak harimau yang membunuh anaknya?
Mari kita renungkan, untuk kita renungkan bersama ya. Ya semoga aja dari apa yang kita dapatkan dari pengalamannya Darwin ini, bisa menjadi pelajaran bersama untuk ke depan, supaya kehidupan kita itu jauh lebih baik lagi. Iya dong, jangan sampailah ya kehidupan kita itu semakin terpuruk dan semakin buruk. Oke, tadi ada yang minta Randy Pangalila ya, sudah ketemu, heeh, mana nih? Mana, wait for a minute please, kok nggak ada lagi? Ah, kemana sih? Aduh, ini dia. Oke, lewat semesta. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu yang sudah bergabung lagi, Takim di Ambok Kembang ya. Selamat sore Mas Takim, Galapagos ini termasuk wilayah di Ekuador, 1000 kilometer dari sebelah barat pesisir Amerika Selatan. Ya betul. Ya tadi Galapagos ini menjadi salah satu tempat yang disinggahi oleh Charles Darwin dalam ekspedisinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Apapun yang ditemukan oleh Darwin, bukan berarti kita untuk berdebat hari ini, tetapi mari kita renungkan bareng. Apakah kita lebih baik atau sebaliknya lebih buruk dari yang dikatakan oleh manusia, jauh lebih buruk, lebih hina dari kita. Pikirkan itu. Saya Adi Putawadi pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.